ada ayat Quran atau hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Seperti yadullah, kalau secara bahasa tangan Allah. Ainullah, secara bahasa mata Allah, saudara. Atau dohika Rob, atau Allah tertawa, saudara, dohika. Nah, ini bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara menafsirkannya? Satu, ada cara tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan makna dan hakikat sifat Allah kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi kalau Allah katakan yadullah, apa maksudnya? Saudara, cara ini hanya menjawab wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu apa maksud tangan Allah. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga nggak berani menisbahkan tangan kepada Allah. Jadi mereka mengambil sikap tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini thariqah yang pertama. Kedua, thariqah ta'wil. Apa itu ta'wil? Menafsirkan sifat Allah dengan makna majazi. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar. Manakala makna hakiki mustahil digunakan. Dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nah, contoh apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diartikan tangan Allah, ini makna hakikinya yang namanya tangan ini. Ada jari, ada kepelan. Ini tangan, makna hakiki. Nah, menisbahkan makna hakiki kepada Allah mustahil dalam akidah Ahlus Sunnah. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Nah, karena makna hakikinya mustahil, digunakan makna kiasan, makna majazi. Tangan itu dalam bahasa Indonesia boleh enggak diartikan kekuatan? Boleh. Maka itu diartikan la yaudullah fauqa aidihim, kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Itu namanya ta'wil. Jelas tidak? Yang ketiga, thariqah itsbat. Itsbat ini menafsirkan sifat Allah dengan makna zahir. Tapi tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah dengan tujuan tanzih. Contoh, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka ditanya, ini apa maksud tangan Allah? Ya, makna tangan ma'ruf, kita udah tahu. Allah punya tangan, Allah yang sebut. Tapi bagaimana hakikat tangan Allah? Wallahu a'lam. Jadi mereka tetap mengartikan makna itu tangan, meyakini Allah punya tangan, saudara. Tapi mereka juga pada saat yang sama meyakini bahwa tidak ada satupun yang tahu bagaimana itu tangan Allah. Ini namanya itsbat. Nah, yang keempat, tasbih atau tajsim. Ini menafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Jadi kalau disebutkan tangan Allah, ya artinya tangan Allah. Tangan Allah ya bagaimana? Ya tangan begini. Sama seperti manusia punya. Ini namanya tasbih dan tajsim.